Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Alia Rahayu Pratiwi, Widya Tantri Laili Ikrimah, dan Pramudia Kilansung Devi akan menyampaikan materi pembelajaran tentang dongeng. Silabus, mata kuliah komprehensi lisan, kelas C, semester 1, standar kompetensi, mendengarkan, memahami dongeng yang disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kompetensi dasar 1.1 mengungkapkan isi suatu dongeng yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. 1.2 mengidentifikasi unsur-unsur suatu bentuk dongeng yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. Mata pembelajaran 1.1 rekaman dongeng yang berjenis tertentu atau yang dibacakan. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, penuh hayalan, yang dianggap oleh masyarakat itu suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan suatu bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Struktur dongeng 1. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kalimat pengantar untuk memulai dongeng. 2. Peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi merupakan bentuk kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. 3. Penutup. Penutup merupakan akhir dari bagian cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Kalimat penutup yang sering digunakan dalam dongeng, misalnya, mereka hidup bahagia selamanya. Ciri khas dongeng 1. Dongeng biasanya diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Penulisan dongeng ditulis dalam alur cerita yang singkat dan bergerak cepat. 3. Saat menceritakan atau menulis dongeng, biasanya karakter tokoh tidak diceritakan secara rinci. 4. Dongeng biasanya ditulis seperti gaya penceritaan secara lisan. 5. Pendahuluan dalam cerita sangat singkat dan langsung pada topik yang diceritakan. Jenis-jenis dongeng. Dongeng dapat dibedakan menjadi 7 jenis, yaitu mite, sage, fabel, legenda, cerita janaka, cerita pelipulara, dan cerita perumpamaan. 1. Mite merupakan bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal gaib, seperti cerita tentang dewa, peri, ataupun Tuhan. 2. Sage merupakan cerita dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, atau kesaktian seperti cerita kesaktian Patih Gajah Mada. 3. Fabel merupakan dongeng tentang binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. 4. Legenda merupakan bentuk dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda ataupun tempat. 5. Cerita janaka merupakan cerita yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat komedi serta dapat membangkitkan tawa. Contohnya seperti cerita Pak Belalang. 6. Cerita pelipulara biasanya merupakan bentuk cerita yang bertujuan untuk menghibur para tamu dalam suatu perjamuan dan diceritakan oleh seorang ahli cerita seperti wayang yang diceritakan oleh seorang dalang. 7. Cerita perumpamaan merupakan bentuk dongeng yang mengandung khasiat atau ibarat nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Contohnya adalah seorang Haji Belit. Unsur intrinsik dongeng. Dongeng mengandung 5 unsur intrinsik, yaitu 1. Tema, 2. Alur, 3. Penokohan, 4. Latar, dan 5. Amanat. Unsur ekstrinsik dongeng. 1. Ideologi negara, 2. Kondisi politik, 3. Kondisi sosial, 4. Kondisi ekonomi, dan 5. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Yang berjudul Kisah Seekor Kelinci dan Buaya. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di tepi sungai hiduplah seekor kelinci dan buaya. Kelinci tersebut memiliki sifat yang cerdik dan licik. Sedangkan buaya, ya, dia memiliki sifat yang mudah untuk dibohongi. Pada suatu hari,
seekor buaya yang sedang berjemur di pinggir sungai tersebut. Hei kelinci, kamu mau kemana? Aku mau menyeberangi sungai ini, buaya. Tapi aku tidak bisa. Ada yang bisa saya bantu? Kalau kamu mau, kamu bisa bantu aku buat menyeberangi sungai ini. Oke, tapi dengan satu syarat kelinci. Apa itu, buaya? Syaratnya, kamu harus bawakan aku seekor kancil. Aku lapar, aku ingin memakan kancil karena dia sudah membohongiku berulang kali. Aku benci dengan kancil. Itu hal yang mudah, buaya. Oke, aku setuju. Baiklah. Kemudian, buaya dan kelinci tersebut menyeberangi sungai bersama. Tetapi sesampainya di seberang sungai, apa yang terjadi? Kelinci, sekarang waktunya kamu menepati janji. Bawakan aku seekor kancil. Hah? Aku harus membawakan kamu seekor kancil? Kamu kan punya kaki sendiri. Kamu bisa jalan sendiri, buaya. Kenapa kamu harus perintah aku? Aku nggak mau. Kabur, ada buaya. Hei kelinci, sini kamu. Aku makan kamu nanti ya. Kemudian kelinci pun pergi dengan jauhnya. Buaya yang mencoba untuk menututinya pun tidak bisa. Nggak mau. Kabur, ada buaya. Hei kelinci, sini kamu. Aku makan kamu nanti ya. Kemudian kelinci pun pergi dengan jauhnya. Buaya yang mencoba untuk menututinya pun tidak bisa. Jadi, sekian dongeng yang dapat saya sampaikan.